Biasanya nasabah yang baru-baru mulai mau galbay akan ketakutan jika mendapatkan SMS atau dikirimi SMS atau WA ataupun email yang mengatakan bahwa debt collectornya akan datang ke rumah. Jika Anda tidak membayar angsuran Anda sampai 2 jam ke depan, atau sampai malam ini, atau sampai pagi ini, atau sampai siang ini, maka angsuran Anda akan langsung dijemput ke rumah Anda. Kira-kira begitulah bunyi WA atau SMS-an atau email yang diterima oleh nasabah. Tentu bagi kalian yang belum pernah, yang belum berpengalaman bagaimana cara galbay, kalian akan ketakutan mendengar atau menerima bunyi WA atau SMS atau email yang seperti ini. Tentu Anda takut debt collector akan datang ke rumah. Tapi tenang, itu hanyalah ancaman. Debt collectornya nggak akan pernah datang kok ke rumah Anda. Kenapa begitu? Baik, saya akan jelaskan. Ada 5 alasan yang membuat debt collector pinjol tidak akan pernah datang ke rumah Anda atau ke kantor tempat Anda bekerja. Apa alasannya? Apa penyebabnya? Apa yang membuat debt collector pinjol ini tidak akan mungkin datang ke rumah Anda atau ke kantor Anda bekerja? Baik, saya akan jelaskan dan pastikan bahwa 5 hal berikut ini atau 5 alasan berikut ini akan menjadi penyebab debt collector pinjol tidak akan bisa datang ke rumah Anda. Meskipun lewat WA, SMS, atau teleponan, debt collectornya bilang akan datang. Bahkan debt collectornya akan mengirimkan foto. Jadi debt collectornya akan kirimkan foto nih, seolah-olah mereka sudah bergerak atau sedang dalam perjalanan datang ke rumah Anda. Disertai dengan bunyi kalimat, jika jam sekian belum bayar, tim kami sedang menuju ke rumah Anda. Siapkan dananya sekarang juga. Karena tim kami sudah dalam perjalanan untuk menjemput dananya ke rumah Anda. Jika Anda tidak paham, pasti Anda akan ketakutan dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Tapi bagi nasabah yang sudah paham, itu adalah bullshit. Itu semua hanyalah omong kosong. Itu hanyalah gertakan untuk menakut-nakuti Anda hanya supaya Anda bayar. Saya bisa pastikan debt collectornya nggak akan pernah muncul. Kenapa debt collectornya nggak akan pernah muncul? Ada 5 alasan yang membuat debt collectornya nggak akan pernah muncul dan datang ke rumah Anda. Apa alasannya atau apa penyebabnya? Simak video ini dari awal sampai selesai, maka hidup Anda akan tenang. Pikiran Anda akan damai. Karena kalimat-kalimat seperti ini tidak akan mempan bagi Anda jika Anda sudah paham apa sebenarnya yang terjadi di balik teroran para debt collector pinjol ini. Karena yang mengirimkan kalimat tersebut ke Anda itu bukanlah debt collector pinjol lapangan. Itu hanyalah debt collector yang duduk di balik meja. Baik, saya akan jelaskan semuanya. Tapi sebelumnya, saya mau katakan dulu kepada teman-teman, jika kalian masih takut-takut dengan kalimat-kalimat seperti ini, perkataan-perkataan seperti ini, kalian masuk deh ke grup Facebook dan WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini kalian akan bertemu dengan teman-teman dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia yang sudah galbay di berbagai pinjol yang ada di Indonesia. Dan mereka siap untuk memberikan atau untuk menceritakan pengalaman mereka kepada Anda, bahkan memberikan tips-tips yang terbaik bagi Anda supaya Anda bisa melewati ini semua tanpa stres, tanpa takut, dan tanpa terganggu. Apalagi sampai Anda tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan juga tidak niat atau tidak semangat untuk bekerja. Jangan sampai seperti itu. Jadi bagi kalian yang mau bergabung ke grup ini, silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita. 5 hal atau 5 alasan yang membuat debt collector pinjol tidak akan mungkin datang ke tempat Anda atau ke kantor tempat Anda bekerja. Karena memang debt collector itu sangat kecil sekali kemungkinannya untuk datang ke tempat Anda bekerja atau ke rumah Anda. Dari 1000 nasabah yang galbay, belum tentu 50 orang pun mereka akan kunjungi. Alasannya yang pertama adalah jika aplikasi yang Anda gunakan itu ilegal, artinya perusahaan pinjol tempat Anda meminjam ternyata aplikasinya adalah aplikasi ilegal alias tidak resmi alias tidak berizin atau tidak terdaftar di OJK, saya jamin 100% debt collectornya tidak akan berani datang ke rumah Anda.
Karena pinjol ilegal itu sangat beresiko apabila mereka dilaporkan. Apalagi sampai mereka berani datang untuk nagih ke rumah nasabahnya. Mereka bisa langsung ditangkap jika nasabahnya melaporkan saat mereka datang. Melaporkan ke polisi. Karena dia ilegal, dia tidak berizin. Namanya tidak berizin, ya pasti melanggar hukum. Namanya melanggar hukum, pasti akan ditangkap oleh polisi. Namanya juga ilegal, tidak berizin. Ya pasti takut dong mereka untuk datang ke tempat Anda. Bayangkan jika mereka sampai berani datang ke rumah nasabahnya dan nasabahnya melapor saat itu juga dan mereka langsung ditahan, langsung ditangkap sama polisi. Kemudian setelah polisi datang, mereka dipaksa untuk menunjukkan markas atau kantor mereka supaya digrebek langsung oleh polisinya. Kira-kira menurut Anda, kalau ini resiko yang akan mereka hadapi, berani nggak mereka datang ke tempat Anda? Tentu tidak berani, ya kan? Jadi itu alasannya. Yang pertama, makanya biasanya kalau pinjol ilegal itu, terorannya itu sangat luar biasa. Kelewat luar biasa, kelewat barbar. Lewat WA, SMS, dan teleponan. Itu pasti mereka gencar untuk menagih Anda itu dengan sangat luar biasa. Itu pasti sangat heboh itu. Karena mereka takut nasabahnya tidak bayar. Dan mereka tidak akan pernah berani datang menagih ke tempat Anda. Jadi satu-satunya cara untuk memastikan nasabahnya atau untuk memaksanya bayar adalah lewat teleponan dengan cara meneror, dengan cara mengancam-ancam, dengan cara memaki-maki, dengan cara mengintimidasi dan lain sebagainya yang dikirimkan lewat WA, SMS, dan teleponan. Hanya itulah cara yang mereka bisa lakukan. Penyebab yang kedua, debt collector tidak akan datang ke tempat Anda adalah penagihan pinjol itu biasanya diserahkan kepada pihak ketiga. Jadi debt collectornya itu bukan dari karyawan pinjolnya. Mereka adalah pihak ketiga atau orang luar. Dan tentu saja mereka tidak dapat gaji karena mereka bukan karyawan dari pinjolnya. Melainkan mereka adalah pihak ketiga atau eksternal. Oleh karena itu maka biaya transportasi untuk berkunjung ke rumah nasabah, ke tempat Anda, itu tidak ada yang ngasih. Mereka pakai biaya sendiri. Jadi tidak ada biaya operasional khusus untuk melakukan penagihan ke tempat si nasabahnya. Makanya mereka ini tidak akan mungkin datang ke rumah nasabahnya. Nggak mungkin mereka mau datang pakai biaya sendiri. Sementara si nasabahnya belum tentu mau bayar angsuran. Kalaupun nasabahnya bayar angsuran, berapa sih utang Anda? Berapa sih angsuran Anda? Sementara debt collectornya hanya dapat sekian persen dari angsuran yang berhasil ditagih oleh debt collectornya. Apalagi kalau Anda jauh. Jadi tidak mungkin debt collectornya mau datang pakai biaya sendiri dengan kondisi yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, penyebab debt collector tidak mungkin datang ke tempat Anda adalah karena biaya penagihan atau biaya sekali berkunjung itu butuh biaya yang sangat besar. Bayangkan ini banyak nasabah yang mau dikunjungi. Pasti biayanya besar dong, ya kan? Butuh biaya operasional yang besar. Karena ketika debt collector mau berkunjung, itu butuh biaya dong, ya kan? Butuh bensin, butuh ongkos, butuh makan di jalan. Belum lagi kalau rumah si nasabahnya jauh dari kantor. Apalagi kalau sampai si nasabahnya berada di luar kota. Bayangkan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk satu nasabah saja. Bayangkan kalau sampai harus dikunjungi 10 nasabah setiap hari. Sementara satu debt collector itu bisa menangani hingga 500 bahkan sampai 1000 nasabah. Bagaimana debt collector mau mengunjung itu? Makanya tadi saya katakan, dari 1000 nasabah, paling 50 nasabah bisa dikunjungi atau paling banyaklah 100 nasabah. Artinya 10%, nggak nyampe 10%, hanya 5% lah kemungkinan untuk Anda bisa dikunjungi oleh debt collectornya. Jadi bagi kalian yang gagal bayar, santai aja, nggak usah terlalu berpikir macam-macam. Kalau nasabah yang dikunjunginya itu sedikit, ya nggak masalah. Ini banyak loh, sampai ratusan, bahkan sampai ribuan. Bagaimana menurut Anda? Jadi tidak akan pernah mereka itu datang ke tempat Anda karena siapa yang mau menanggung biayanya. Bahkan debt collectornya pun tidak ada gaji, ya artinya gaji bulanan karena mereka bukan karyawan pinjolnya. Mereka hanya dapat persenan dari tagihan yang bisa atau yang berhasil mereka tagih. Sementara tagihannya pun tidak seberapa. Coba Anda pikirkan, untuk satu aplikasi berapa sih angsuran yang harus Anda bayarkan? Dan Anda pun belum tentu mau membayarkan itu. Dan dari 10 nasabah yang dikunjungi oleh debt collector, belum tentu satu nasabah pun mau bayar. Jadi kita sudah bisa pastikan bahwa debt collectornya tidak akan mau datang. Karena debt collectornya tidak akan mau rugi untuk datang ke rumah Anda karena tidak ada yang menanggung biaya operasional mereka.
Alasan yang keempat, biasanya tagihan yang ditangani oleh debt collector itu banyak. Bukan hanya 1 atau 10 nasabah saja, seperti yang saya katakan tadi. Biasanya ada ratusan, bahkan ribuan nasabah. Itu tadi sudah saya sampaikan ya. Itulah yang menjadi alasan keempat kenapa debt collectornya tidak akan datang ke rumah Anda. Bayangkan kalau sempat mereka berkunjung, mengunjungi nasabah itu satu persatu, dan debt collectornya biasanya dalam satu wilayah itu hanya beberapa orang saja. Itu pun hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang ada debt collectornya. Biasanya itu hanya ada di kota-kota besar saja yang ada debt collectornya. Sementara nasabah ada begitu banyak. Mulai dari kota-kota besar, kota-kota kecil, bahkan sampai ke desa-desa, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Jadi oleh karena itu, mereka nggak akan mungkin bisa berkunjung ke tempat nasabahnya satu persatu. Terlebih kalau nasabahnya jauh dari kota-kota besar. Jadi, biasanya mereka pakai skala prioritas penagihan. Apa itu skala prioritas penagihan atau skala prioritas kunjungan? Skala prioritas penagihan itu adalah nasabah-nasabah yang dekat-dekat ke kantor saja yang mereka tandain. Dan yang dianggap kemungkinan besar akan bayar kalau mereka kunjungi. Yaitu nasabah-nasabah yang respon. Itu nasabah-nasabah yang respon ketika mereka WA atau mereka SMS ataupun di telepon, biasanya itu akan menjadi prioritas utama penagihan mereka. Makanya saya selalu katakan di video-video saya, jangan merespon, apalagi membalas WA, apalagi dengan kata-kata yang memohon, teroran WA atau SMS-an dari para debt collector pinjol. Jangan. Kalau Anda membalasnya, apalagi dengan nada dan memohon, maka nanti Anda akan jadi target prioritas penagihan mereka. Jika si nasabahnya dekat ke kantor dan di chat respon pula lagi, nah nasabah inilah yang menjadi target prioritas mereka. Makanya selalu saya bilang, jangan terlalu merespon teroran dari para debt collector. Yang kelima adalah waktu dan jarak serta biaya operasional yang besar seperti yang saya katakan tadi. Satu debt collector itu biasanya bisa tangani ratusan nasabah atau bahkan ribuan nasabah seperti yang saya katakan tadi. Kita balik-balik lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengunjungi satu nasabah saja? Belum lagi nasabah-nasabah yang jauh di luar kota, bahkan di desa-desa. Jadi, tidak mungkin debt collector pinjol ini berkunjung ke rumah-rumah nasabahnya satu persatu. Itu tidak akan terjadi. Tidak ada pinjol yang bisa benar-benar mengunjungi nasabahnya satu persatu. Seperti yang saya katakan tadi, dari 1000 nasabah, belum tentu 50 nasabah itu bisa mereka kunjungi. Jadi, jangan Anda ketakutan, jangan Anda stres sendiri, mereka-reka apa yang terjadi, bagaimana kalau debt collectornya datang, bagaimana nanti kalau dia marah-marah, bagaimana kalau ini segala macam. Debt collectornya aja belum tentu datang ke rumah Anda. Anda sudah stres. Jadi, anggap saja peluang Anda itu tidak akan dikunjungi oleh debt collector adalah 90-95%. Berarti hanya 5% kemungkinan Anda untuk dikunjungi oleh debt collector. Nggak usah takut. Seandainya pun debt collectornya datang ke rumah Anda, apa sih yang bisa mereka lakukan? Tidak bisa. Karena mereka dibatasi oleh undang-undang, aturan dan peraturan penagihan dari OJK. Kalau mereka melanggar itu, maka mereka bisa kena sanksi yang berat, bahkan dipecat. Dan bahkan mereka bisa dilaporkan ke polisi kalau mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilarang dalam undang-undang. Seperti membuat keributan, mengancam-ngancam, memukul nasabah, atau bahkan memaki-maki nasabah. Itu bisa dilaporkan. Jadi jangan takut dengan ancaman debt collector yang bilang mau datang ke rumah Anda. Mereka nggak akan datang. Dengan 5 alasan tadi yang sudah saya sampaikan itu, mereka nggak akan datang. Jadi jangan takut, oke? Demikian topik pembahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan kendor semangatmu untuk galbay. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.